Selamat pagi teman-teman, bersyukur sampai hari ini kita dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah meskipun secara online. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita persiapkan hati, pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Selamat beribadah. Teman-teman, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu kepercayaan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman Prekbun Youth Community dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh menerima kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Sang Pencipta, Juru Selamat dan Penghibur kita. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus. Firman Tuhan mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Muliakan putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh Penghibur ketika
Teman-teman, di dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang lemah, terbatas, rapuh, dan rentan untuk jatuh dalam dosa. Mari teman-teman, di saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau jujur dan terbuka di hadapannya atas setiap kegagalan demi kegagalan kita untuk hidup kudus dan menyenangkan hatinya. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari bersama kita katakan, Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. teman-teman, mari di hari yang baik ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, marilah kita jujur terbuka di hadapannya untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini, kami mau terbuka dan jujur untuk setiap hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap dosa kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan telah mengampuni setiap kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur nomor 32, ayat yang pertama dan yang kedua yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Teman-teman, kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Marilah sebagai anak Tuhan, kita terus memperbaharui hidup kita untuk menjadi serupa dengannya. Karena membentuk diri menjadi serupa Kristus hanya bisa terjadi ketika hati kita sungguh-sungguh mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu sanggup membuat kita mengingat cinta kasih Allah dan hidup dalam jalan yang benar. Mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Jika pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Itu semuanya ya Tuhan bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan ya Tuhan karena semata-mata belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan benar-benar ya Tuhan saya sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan berkatilah kami semuanya ya Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga kebenaran firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan datang memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Allah Trinitas. Mana pada minggu ini kita akan belajar tentang Minggu Trinitas. Apa sih artinya Minggu Trinitas? Minggu Trinitas atau disebut juga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, di mana hal ini dilakukan setelah 1 minggu melewati Pentakosta. Jadi teman-teman, di gereja barat, di hari Minggu pada saat Pentakosta di dalam kalender liturgi gereja Ritus Timur, Minggu Trinitas memperingati doktrin Trinitas 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita lebih mudah dan sangat mudah mendapatkan yang namanya informasi. Tetapi kita sebagai anak-anak muda pada saat ini, kita juga harus berhati-hati di dapat mendapatkan suatu informasi. Mengapa demikian? Karena bisa saja informasi yang kita dapatkan itu sesuatu hal yang tidak benar. Begitu juga dengan kita pada saat ini teman-teman. Mana pada saat ini ibadah kita diadakan secara online. Kita juga dapat mendapatkan informasi dan kita mencari-cari bagaimana orang-orang mengajar dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi teman-teman, kita juga perlu berhati-hati dalam hal ini. Mengapa? Karena pada saat ini ada banyak ajaran-ajaran yang muncul yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa kita lihat di akhir-akhir ini. Ada orang yang menyebut dirinya sebagai nabi. Dia mengklaim dirinya sebagai utusan Allah. Dengan tujuan ingin meluruskan ajaran-ajaran yang salah. Dan mereka berbuat dalam segala apapun. Dan ada juga orang yang menganggap bahwa Allah Tritunggal sama sekali tidak relevan di abad yang ke-21 ini. Mengapa? Alasannya adalah Allah Tritunggal sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Jadi mereka menganggap bahwa Allah Tritunggal itu adalah hanya ajaran teolog, bukan ajaran Alkitab. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah Tritunggal adalah siapa yang percaya kepada Allah Tritunggal itu adalah orang yang sesat. Teman-teman, apakah demikian? Inilah di sini harus kita waspada dengan menyimak informasi dan ajaran-ajaran yang kita terima. Teman-teman, kita akan belajar tentang Allah Trinitas. Memang belajar tentang Allah Trinitas bukanlah hal sesuatu yang gampang atau mudah. Mengapa? Karena itu adalah misteriusnya Allah. Itu melebihi logika manusia, tetapi bukan dalam arti tidak masuk akal. Teman-teman, kalau kita melihat apa sih itu Allah Trinitas? Istilah Trinitas berasal dari kata Inggris yaitu Trinity, yang merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan unity yang berarti kesatuan. Jadi kata ini digunakan untuk menekankan kesatuan di antara pribadi dalam Trinitas, tetapi juga menekankan keterpisahan dan kesetaraan dari 3 pribadi dalam Trinitas. Kata Trinity sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu trinit, yang berarti keadaan menjadi 3. Sebuah definisi yang tentang Trinitas yang menyatakan ada satu Allah yang benar, satu-satunya tetapi dalam keesaannya dan kealahan ada 3 pribadi yang sama kekal dan antara sama di dalam hakikat tetapi beda dalam pribadi. Ini adalah Allah yang kita kenal dalam 3 pribadi dan 1 hakikat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana pribadi Allah Bapa dan pribadi Allah Anak dan pribadi Allah Roh Kudus. Mari kita akan melihat bagaimana pribadi Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Pertama kita akan belajar tentang Allah Bapa. Allah Bapa adalah pribadi pertama Allah Tritunggal, di mana
Allah Bapa adalah pribadi yang memiliki segala sesuatu. Mari kita membaca di ayat yang ke-15 tadi. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat siapakah Allah Bapa? Allah Bapa adalah pencipta. Allah yang adalah pencipta dari segala sesuatu. Ia adalah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1. Yaitu bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Termasuk kita sebagai manusia. Tetapi uniknya, ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Ketika segala sesuatu telah disiapkan oleh Tuhan, maka manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir. Agar manusia itu tidak kekurangan satupun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua dari yang kita bisa pelajari dari Allah Bapa adalah Allah Bapa sebagai penguasa. Allah Bapa adalah yang maha kuasa, yang kita percayai dan yang kita sembah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya. Dan dia juga bertanggung jawab atas ciptaan yang sudah dia ciptakan pada saat itu. Dan sampai saat ini. Bagaimana dia bertanggung jawab memelihara dan dialah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Dan pada saat ini kita juga dituntun bahwa hanya dialah yang layak kita sembah. Dia yang menguasai segala sesuatu. Dia sempurna, memiliki kekuasaan semua, dan mengetahui segala sesuatu. Kemahakuasaan Allah itu kekal dan tidak terbatas. Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan di luar logika kita sebagai manusia. Kemahakuasaan Allah sama sekali tidak terbatas. Berbeda dengan manusia yang memiliki kuasa sangat terbatas. Tetapi sebagai Allah, sebagai pencipta, dialah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Termasuk kita sebagai manusia. Kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah sama sekali tidak ada bandingannya dengan kita. Allah penguasa segala sesuatu, baik alam semesta, bahkan termasuk kita manusia yang adalah ciptaan. Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi semuanya berada di dalam kendalinya Allah. Inilah Allah kita. Inilah Allah Bapa bagi kita. Dia adalah pencipta dan dia adalah penguasa di dalam segala ciptaannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari Allah Bapa ini? Yang perlu kita pelajari dari Allah Bapa ini adalah Allah Bapa adalah sesuatu hal yang menciptakan segala sesuatu dan dia juga bertanggung jawab dan berotoritas memelihara dan berkuasa dalam ciptaannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar yaitu tentang Allah Anak. Siapakah Allah Anak? Allah Anak merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di mana Allah berkenan di dalam tujuannya untuk memilih dan menetapkan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Kita tahu, yaitu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di mana ketika mereka tidak melakukan perintah Allah, malah mereka ikut apa yang diperintahkan oleh iblis kepada mereka pada saat itu. Dan mulai dari situlah manusia dengan Allah terpisah.
Hubungan Allah dan manusia sudah tidak seperti yang semula. Di mana yang semula adalah mereka bersama-sama dengan Allah. Mereka bergaul erat dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Sehingga pada saat itu Allah tidak membiarkan manusia tergeletak di dalam dosa. Sehingga ia menjanjikan seorang yang bisa menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Yaitu bagaimana Allah menjanjikan seorang keselamatan bagi kita agar kita bisa lepas dari dosa. Dan itu digenapi di dalam pribadi anak, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perantara bagi kita. Kita melihat di ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini berhubungan tentang apa? Ini berhubungan tentang keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib adalah bukti dan dari kesetiaannya kepada Bapa yang mengutusnya. Dan yang akan memberikan kita keselamatan yang kekal. Ini adalah bukti dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu dia rela memberikan nyawanya untuk kita manusia berdosa. Yang sebenarnya adalah kita yang dihukum. Tetapi dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Agar setiap manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma, kita juga mempunyai tugas. Yaitu kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Yaitu kita akan membagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksinya agar orang-orang bisa diselamatkan. Tetapi hal ini tidak akan terjadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan hal ini. Jadi hal ini bisa dilakukan melalui karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang akan memimpin dan menggerakkan setiap hati manusia agar bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus menyatakan kepada orang percaya hal-hal yang diterimanya dari Kristus. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-14, di situ dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, yaitu tentang keselamatan. Jadi Roh Kudus yang akan menceritakan apa yang dia terima dari Kristus sehingga orang-orang bisa mengenal siapakah juru selamat di dalam kehidupannya. Roh Kudus menyatakan kepada orang percaya hal-hal yang diterimanya dari Kristus. Dia menjadikan nyata di dalam kehidupan kita kehadirannya, kasihnya, pengampunannya, dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh yang namanya hidup yang kekal. Jadi setiap manusia harus menyadari bahwa jumlah perbuatan baik kita ataupun menaati hukum Taurat tidak akan membuat kita dapat dibenarkan untuk berdiri di hadirat Allah yang Maha Suci. Jadi seberapa banyak kita melakukan perbuatan baik, itu sama sekali tidak berarti kalau kita tidak meyakini dan percaya bahwa Kristus satu-satunya juru selamat kita. Hanya dialah yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang dahulu kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi oleh kedatangan Kristus, oleh kematian Kristus, maka kita sebagai manusia berdosa, kita diselamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa pengantara kita terkutuk untuk menghabiskan keabadian di neraka. Tanpa Kristus yang sudah datang kepada kita, kita terkutuk dan dibuat di neraka. Karena hukum Taurat sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita.
tetapi hanya melalui iman kepada Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, marilah kita merenungkan hal ini. Siapakah Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan Kristus dalam kehidupan kita sebagai teladan hidup? Dan sudahlah kita menaati seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Setiap orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus, kita harus benar-benar setia dan taat kepadanya, serta hidup di dalam kebenarannya, karena di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak menginginkan kita berjalan dengan Tuhan. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, ada tantangan yang harus kita hadapi. Yaitu kita harus menghadapi musuh-musuh yang menentang Allah. Yang kelihatannya adalah mereka adalah orang percaya, tetapi sebenarnya tidak. Mereka adalah orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dituntun agar hidup kita tetap taat di dalam kebenaran, tetap taat di dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh yang menentang Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari pribadi Allah anak, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari di sini adalah Dia yang telah datang kepada kita, Dia yang telah menyelamatkan kita, agar kehidupan kita bisa ditebus dan bisa terselamatkan sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bersyukur kepada Kristus karena Kristus rela meninggalkan tahta kemuliaannya hanya demi kita manusia berdosa. Teman-teman, kita akan belajar tentang pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Siapakah Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus akan menolong kita dan yang memimpin kita ke jalan yang benar yang dijanjikannya oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Bisa kita melihat di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus adalah hal yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Melalui perkataan dan hati nurani, roh ini bertugas untuk mengingatkan. Tugas para pelayanan Tuhan dan orang percaya adalah mengingatkan penguasa dunia ini sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, diingatkan bahwa Kristus sudah menang dan telah mengalahkan maut. Dan dia telah memberikan kita kemenangan, yaitu kemenangan yang kekal. Kita menang atas dosa. Kristus yang membuat kita menang, sehingga kita bisa terselamatkan. Di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Apa artinya roh dan kebenaran?
roh kebenaran adalah Roh Kudus itu sendiri. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus itu sendiri. Dia yang akan memimpin setiap orang percaya kepada kebenaran. Jadi dalam bagian ini Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai orang yang telah diselamatkan untuk tetap berjalan bersama Tuhan dan tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yang kedua, apa artinya memimpin kamu ke dalam kebenaran? Artinya adalah Roh Kudus memimpin para rasul pada saat itu agar mereka tidak tersesat. Agar mereka tetap berpegang kepada kebenaran yang telah dinyatakan oleh Kristus kepada mereka pada saat itu. Dan begitu juga dengan kita pada saat ini. Roh Kudus diutus kepada kita agar kita tetap berpegang kepada kebenaran yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Kebenaran apa saja yang harus mereka ajarkan kepada orang lain, yaitu Roh akan mengajarkan kepada mereka. Ia akan memberikan pengertian kepada mereka akan ajarannya itu dan memampukan mereka untuk menjelaskan serta mempertahankannya. Inilah pribadi Roh Kudus yang akan memimpin setiap orang percaya agar mereka tetap berpegang kepada ajaran yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi Roh Kudus tidak hanya mengajarkan kita, tetapi Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus akan memimpin setiap para murid Kristus untuk tetap bersatu di dalam Kristus. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita para pengikut Tuhan Yesus pada saat ini. Yaitu Roh Kudus akan diutus kepada kita. Yang pertama agar kita tidak tersesat, dan yang kedua agar kita tetap utuh dan bersatu di dalam Kristus. Untuk itu Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid dan orang-orang percaya berperang dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus kepada kita. Jadi di ayat yang ke-16 tadi, ayat 1 sama 2. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu kecewa nanti jika ada orang-orang yang menentang Tuhan. Bahkan kamu akan disiksa. Kamu akan dianiaya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidak membiarkan hal itu. Tuhan Yesus mengirim seorang penolong agar para murid dan setiap orang percaya pada saat ini tetap kita bersatu dan tetap utuh di dalam Kristus. Dari 3 pribadi di atas, apa yang perlu kita pelajari? Dan apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah bersandar penuh kepada Allah. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan anugerah Allah. Kita hidup sekarang ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan hanya karena kasih Allah di dalam kehidupan kita yang Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Untuk itu Allah menghendaki kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya hendak bersandar penuh pada Tuhan, karena hanyalah kepadanya kita mendapat ketenangan. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Baik pikiran kita, kesehatan dan lain-lain sebagainya, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita.
apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Selain kita tetap bersandar kepadanya, karena hanya Dialah yang bisa menolong kita, memampukan kita melewati segala banyak tantangan. Yang kedua adalah kita harus taat kepada Allah. Sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, setiap kita dituntut untuk taat kepada Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita manusia berdosa. Jadi sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah, kita dituntut agar kita tetap setia dan taat kepada Kristus. Sama seperti Dia yang telah memberikan nyawanya dan tetap setia Dia sampai mati hingga Dia naik ke surga. Begitu juga kita sebagai orang percaya pada saat ini. Kita telah mengalami kasih karunia dari Allah. Jadi untuk itu kita harus tetap taat kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan kita sehingga kita tidak mudah goyah. Bersyukur kepada Allah untuk kebaikan-Nya. Biarlah kita belajar hari ini bahwa Ia adalah Tuhan yang memimpin dan mengembalakan kita. Kita taat ikut Tuhan sebab kita tahu perjalanan iman kita adalah pelajaran kepada kesucian hidup. Perjalanan iman kita adalah perjalanan iman kepada hidup yang kekal. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita begitu ajaib dan indah adanya. Itulah Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah ragu sedetik apapun akan kebaikan Tuhan. Kita tidak punya kecurangan setitik pun bahwa Tuhan akan mencelakakan kita. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan, menyatakan iman kita juga di dalam hidup kita setiap orang percaya. Yang ketiga adalah apa yang perlu kita pelajari dari Allah Trinitas ini. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai hikmat atau kita harus penuh hikmat. Hiduplah dengan penuh hikmat dan mintalah pertolongan Roh Kudus di dalam melakukan segala sesuatu karena Dialah yang akan memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada kita untuk meniadakan masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji kepada kita untuk menguatkan kita di dalam menghadapi masalah. Untuk menutup khotbah ini, saya akan menceritakan tentang satu kisah. Seorang yang bernama Thomas Ken, dia adalah pengarang atau penulis syair yang namanya dosologi, yang sampai sekarang ini dipakai oleh gereja-gereja. Apa artinya dosologi? Yaitu segala kemuliaan akan dikembalikan kepada Tuhan. Thomas Ken ini adalah orang yang terus terang menegur kerusakan moral siapapun. Bahkan penguasa pemerintah saat itu, Bishop Ken menulis beberapa him. Dan salah satunya adalah tentang dosologi ini. Orang pertama yang berani tidak mengambil di dalam kitab Mazmur dan di dalam Alkitab adalah dia menulis himne di luar kitab Mazmur pada saat itu. Pada saat itu Thomas Ken ini dia menciptakan lagu ini, yaitu untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Ini menandakan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang satu-satunya. Hanya Dialah yang layak untuk kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan Dia juga yang telah menyelamatkan kita. Dan Dia yang terus memimpin kita. Dan dibaharui oleh Roh Kudus agar kita tetap utuh di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini ya Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan benar-benar bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga iman kepercayaan kami ya Tuhan tetap teguh dan percaya bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami untuk muliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini ya Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak muda ya Tuhan yang secara khusus yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menyertai ya Tuhan, baik dalam pekerjaan ya Tuhan, studi, dan berbagai hal yang mereka lakukan ya Tuhan. Hanya Engkau selalu menolong mereka, hanya Engkau selalu memampukan mereka ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan benar-benar ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat dunia ini ya Tuhan. Engkau selalu menolong ya Tuhan, Engkau selalu memberkati ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan banyak kejahatan terjadi di mana-mana ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memulihkan ya Tuhan, yang Engkau selalu menolong ya Tuhan, sehingga dunia ini ya Tuhan bisa merasakan kasih yang berasal dari Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan buat Indonesia ini ya Tuhan, di mana kami berdoa ya Tuhan untuk masalah COVID yang sampai saat ini ya Tuhan masih belum reda. Tuhan Engkau berkati, Engkau tolong ya Tuhan, hanya Engkau selalu memampukan ya Tuhan, hanya Engkau selalu menolong ya Tuhan agar ini ya Tuhan bisa berlalu ya Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Saat ini kita mau mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari saat ini kita memberi diri kita dan memberi apa yang kita miliki demi Kristus. Dan ini merupakan respons yang benar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 mengatakan, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Mari kita persiapkan persembahan kita dan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, "Thank you Lord." For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Verse-nya yang kedua. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you Lord, thank you Lord. You took my sin and my shame, you took my sickness and healed all my pain. Thank you Lord, thank you Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Untuk itu kiranya persembahan ini boleh dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu dalam gereja kami GKI Pregolan Bunder. Terima kasih Tuhan, ini doa dan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu memuliakan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari saat ini kita bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Biarlah melalui hidup kita dan di dalam keseharian kita, nama Tuhan terus dipermuliakan. Take my life. Feet
always only for my King, always only for my King. Take my silver and my gold. Take my silver and my gold, not of my boot I withhold. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise, let them flow in ceaseless praise. Take my will and make it thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own, it shall be thy royal throne, it shall be thy royal throne. Teman-teman, marilah kita pulang dengan menjalani kehidupan kita. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hallelujah, 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 hallelujah. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekono Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh,
Dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftaran.